Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad. Dan tema kita sekarang adalah Hadyun Nabi fil Adzan. Hadyun Nabi SAW fil Adzani wa adhkarihi. Petunjuk Nabi SAW terkait dengan azan dan doa-doa yang dibaca di seputar azan. Kemarin seputar wudhu ya minggu lalu itu. Petunjuk Nabi terkait dengan wudhu itu minggu lalu. Sekarang petunjuk Nabi terkait dengan azan. Kalau dengan wudhu rangkumannya itu apa? Yang pertama sebelum wudhu baca bismillah. Bismillah sambil ngambil air itu bismillah. Tapi kalau wudhunya dalam kamar mandi maka bismillahnya dibaca sebelum masuk kamar mandi. Ini ada suaranya nih, ada ya? Kecil ya, betul kecil sekali. Kita juga agak tarik kita baca itunya, nafasnya itu. Pas ya. Yaitu membaca bismillah ketika awal wudhu. Kalau wudhunya dalam kamar mandi, bismillahnya dibaca di luar ya, ketika masuk. Kemudian setelah itu wudhu, menyempurnakan wudhu. Nabi bersabda dalam hadis sahihnya riwayat Imam Muslim ya, barang siapa yang menyempurnakan wudhu lalu setelah wudhu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kata Nabi SAW, orang yang membaca doa itu setelah wudhu akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dari arah manapun dia ingin masuk dipersilahkan. Sederhana kan, amalannya sederhana. Kita biasa mendengar tapi kadang menyepelekan. Itu amalan sederhana tapi fadilahnya luar biasa. Baca bismillah, kemudian lakukan wudhu dengan benar, kemudian tutup wudhu dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kata Nabi akan dibukakan baginya 8 pintu surga dari manapun dia inginkan, dipersilahkan. Mau ditambah silahkan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin juga silahkan. Ini amalan sederhana tetapi fadilahnya sangat besar sekali, yang menjadikan orangnya itu nanti akan dibukakan pintu surga dari 8 pintu. Kenapa demikian? Alasannya bisa kita pahami bahwa sholat yang berkualitas, sholat yang khusyuk itu diawali dengan wudhu yang benar. Sholat yang khusyuk, sholat yang berkualitas, sholat yang diterima diawali dengan wudhu yang benar. Maka definisi khusyuk kata Ibnu Abbas itu 3. 1, syaratnya benar dipenuhi, toharohnya, wudhunya. Yang kedua, rukunnya benar dipenuhi dari takbir sampai salam. Dan yang ketiga, hatinya hadir. Itu 3 kriteria sholat khusyuk. Rukun syaratnya sempurna, lalu hatinya juga hadir. Baru orang itu disebut dengan meraih kekhusyuan dalam sholat. Hari ini kita akan membahas tema baru, yaitu tentang petunjuk Rasulullah terkait dengan azan. Kan mungkin ada yang polemik ya, azan teh sekali 2 kali sih komat nanti tak gitu segala macam. Orang bahas di sini. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sanna ta'dzina bi tarji'i wa bi ghairi tarji'. Di dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa azan itu ada yang dengan pengulangan, ada yang tanpa pengulangan. Wa syara'al iqamata masna wa furada, terkait dengan qomat maka bisa dibaca tunggal, bisa dibaca genap ya, qomat itu. Walakin alladhi sahha anhu tasniyatu kalimatul iqamah, tetapi yang sahih adalah yang menggenapkan lafaz qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terusnya. Nah,
Di sebagian kita ada yang qomat itu satu kali aja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ada kan ya? Nah, maka kata Ibnu Qayyim itu waladhi shahha anhu, yang sahih menurut kami hadis-hadisnya adalah bahwa qomat itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walam yasih anhu ifradu halbattah, sama sekali tidak sahih terkait dengan qomat itu ditunggalkan. Ya, jadi yang qomatnya 1 kali, takbirnya itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim, menurut kami riwayatnya tidak ada yang sahih. Padahal ini syekhnya ini gitu. Syekhnya Salafiyin lah ibarat kata ya. Muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, yang sahih menurut kami adalah double. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Adapun yang sekali, kata beliau itu lam yasih anhu ifradu halbattah. Tidak ada yang sahih satupun sama sekali terkait dengan satu takbir itu. Wa kadzalika sahha anhu tikraru lafdzi takbiri fi awalil adzani arba'an wa lam yasih anhu al-iqtisar ala marratain. Untuk azan takbirnya 4 kali, itu yang sahih yang ada pada kami. Azan mah 4, qomat 2. Jadi azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbir azan 4. Takbir qomat 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi memang kadang hal yang berbeda suka jadi polemik karena tidak tahu dalilnya. Kalau sudah tahu dalilnya, insya Allah orang tidak akan berpolemik. Karena mungkin dia pegang riwayat, tapi menurut riwayat sebagiannya itu tidak sahih riwayatnya. Yang sahih itu yang 2. Menurut dia yang sahih riwayat kami, bukan riwayat kamu. Nah itu masalah seperti itu. Sering terjadi hal-hal semacam seperti kunut. Saya sering ulang-ulang supaya paham. Seperti kunut, kata Imam Syafi'i kan hadisnya hasan, baik. Tapi kata Imam Ahmad hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Maka kalau kita tahu dalilnya, beres urusan sebenarnya. Kata kamu itu dhaif, kata saya itu hasan, saya amalkan yang hasan. Ya, kata yang mendhaifkan, saya tidak amalkan karena menurut saya itu dhaif. Bagaimana praktek di lapangannya? Saling menghormati. Yang kunut menghormati yang tidak. Kalau di tempat orang yang tidak kunut menghormati yang kunut kalau di tempat yang kunut. Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana bertasamuh di dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Nata'awan fi mattafaqna alaihi wa natasamah fi makhtalafna fihi. Mari kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati. Salat berjamaah, memakmurkan masjid, tilawah atau lain sebagainya. Kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati. Dan kita bertoleransi, saling menghormati dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Indah kehidupan beragama kalau gitu ceritanya. Tapi kalau perbedaan fikih dibawa kepada perbedaan ormas, itu yang rumit. Itu yang rumit dan ruwet jadinya. Itu yang rumit kalau sudah dibawa kepada tendensi politik ataupun ormas. Padahal kalau dikembalikan kepada fikihnya itu mudah sekali. Yang kunut adalah Syafi'i dan Maliki karena hadisnya baik bagi mereka, sanadnya hasan, riwayatnya baik. Bagi yang tidak kunut, Hanafi dan Hambali, karena dalilnya menurut mereka adalah hadisnya dhaif atau lemah. Kan beres cerita tuh, kalau dibawa ke mazhab beres cerita. Tapi kalau dibawa ke ormas rame lagi nanti. Pak RT, Pak RW datang soalnya kalau gitu mah biasanya. Wa amma hadyu sallallahu alaihi wasallam fi dzikri indal adzani wa ba'dahu fa syuri'a li ummatihi aw syara'a Rasulullah li ummatihi minhu khamsata anwa. Ada 5 prosedur atau 5 langkah kita memperlakukan azan. Ada 5 langkah atau 5 macam yang mesti kita lakukan terkait dengan azan. 5 hal. Khamsata anwa'in. Ada 5 hal, 5 macam bagaimana kita memperlakukan azan supaya mendapat keutamaan dan faidahnya. Ahaduha, yang pertama, an yaqula sami'u kama yaqulul muadzinu. Agar yang mendengarkan azan mengikuti atau mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Illa, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah. Fa innahu sahha anhu, karena ada hadis sahih yang berasal dari Rasulullah SAW, itu si pendengar membaca la haula wala quwata illa billah. Itu biasa kita lakukan. Cuma sekarang kita lebih tahu dalilnya. Ya. Kenapa kalau hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawabnya la haula wala quwata illa billah? Ini ada hadisnya seperti itu. Kalau yang lainnya dibaca seperti perkataan muadzin. Wa hadza muqtadul hikmah al-mutabiqah li halil muadzin was-sami. Fa inna kalimatil hayya 'alah du'aun ila shalah liman sami'ahu fasunna lisami an yasta'ina ala hadi da'wah bi kalimatil yana. Karena ajakan salat itu adalah ajakan untuk melakukan sebuah ibadah kepada Allah, maka sepatutnya kita meminta pertolongan kepada Allah, karena tanpa daya dan upaya yang kita miliki kecuali dengan taufik dan kekuatan dari Allah kita dapat melakukan ibadah tersebut. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hanya olehmu, hanya karenamu aku bisa menjawab ataupun memenuhi panggilan azan tersebut. Ketika muazin membaca hayya 'alas shalah lalu kita menyambutnya datang ke masjid, itu sama sekali bukan karena kekuatan kita. Sama sekali bukan karena kesehatan kita. Sama sekali bukan karena kepemilikan atau kepunyaan kita. Semuanya itu karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang mendengar azan tetapi mereka tidak bisa ke masjid, padahal lebih sehat dari kita. Lebih benghar dari kita. Lebih nondeta. Lebih segala-gala, lebih kekar, lebih busekal, lebih segar, tapi tidak ke masjid. Sekali lagi yang membuat kita menjawab hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah ke masjid adalah karena taufik dari Allah. Apa ayatnya? Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah, taufik, tidak ada orang yang dapat melakukan amal soleh. Tidak ada orang yang dapat melakukan amal soleh atau ibadah kecuali itu semata karena kemurahan dari Allah dan rahmat dari Allah. Sekali lagi kita senantiasa mensyukuri datangnya kita ke masjid bukan karena kita sehat dan sehat meloba. Datangnya kita ke masjid bukan karena kita banyak uang, lebih benghar loba. Datangnya kita ke masjid bukan karena kita banyak waktu, karena yang lebih nganggur ti orang loba tapi datang ke masjid. Betul, nu nganggur loba anu isuk sampai ka sorena kikian we tah loba, nu isuk sampai ka sorena kikian we loba. Tetapi yang membuat kita ke masjid adalah fadlum minallah, keutamaan dari Allah. Itu harus disyukuri supaya tidak muncul ujub dalam diri kita. Supaya tidak muncul ujub dalam diri kita. Saya datang ke masjid, saya bisa sholat, saya bisa zikir, saya bisa thalabul ilmi semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu, nanti munculnya ujub no. Tinggal orang ke masjid orang mah. Orang mah bisa ini bisa itu, dan padahal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muqtadul hikmah al-mutabiq. Itulah hikmah yang ada pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan juga bukan karena kita punya uang. Kadang kita punya uang enggak bisa makan. Betul. Uangnya banyak tapi keliling-keliling enggak ada yang kita bisa makan di situ. Mungkin seleranya enggak ada, mungkin juga makanannya tidak ada yang pas ataupun tidak ada yang bisa dibeli gitu. Jadi kita bisa makan pun bukan karena kita punya uang, tapi karena Allah memastikan atau Allah menjadikan makanan itu masuk ke tubuh kita. Makanya orang yang membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, kata Allah yang baca doa itu setelah makan, ghufirallahu, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hafalkan Pak doanya Pak. Tos tuang hafalkan doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang baca doa itu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wasakona ada juga, tetapi yang ada kalimat diampuni dosa sebelum-sebelumnya itu yang ini, yang razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi fadilah itu
terkait dengan doa yang dibaca yang kedua tadi. Berikutnya adalah langkah kedua. Langkah pertama tadi menjawab atau menyebut apa yang dikatakan oleh muazin kecuali hayya 'alas shalah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, langkah kedua, an yaqula wa an asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, ketika menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka yang menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadan rasulullah, lalu ditambah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita sering mendengar orang Arab ini baca ini, tapi karena tidak tahu dalilnya saya tidak amalkan. Waktu itu gitu. Para masyayikh itu kalau setelah asyhadu an la ilaha illallah dia jawab asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi robba wa bil islam. Saya kira itu tambahan dari beliau aja gitu, sekedar iseng, ternyata ada hadisnya gitu. Ternyata ada dalilnya. Jadi membaca menjawab muazin asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, selain ucapan yang sama tambahkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Di sini tidak ada nabi, langsung rasul aja. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Wa bi muhammadin rasulah. Wa akhbara anna man qala dzalika, Nabi bersabda, siapa yang membaca doa itu, raditu billahi robba itu ya, ghufira lahu dzambahu, akan diampuni dosanya. Riwayat hadis Abu Daud radhiyallahu ta'ala anhu nomor 525. Jadi nanti setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca yang dibaca muazin tadi asyhadu an la ilaha illallah dan rasulullah, lalu tambahkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Kalau hafalnya nabi wa rasulah ya udah dua-duanya enggak apa-apa. Kalau tidak, kalau mau ngikutin ini secara saklek ya wa bi muhammadin rasulah ya, tanpa nabi ya. Itu langkah kedua. Yang ketiga, langkah ketiga, an yusolliya ala nabi SAW ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Setelah azan selesai, la ilaha illallah, kita ulangi, kita ucapkan yang sama, la ilaha illallah. Sebelum doa robbah da'wati tamah, baca salawat dulu. Baca salawat dulu. Wa akmalu ma yusolli alaihi bihi wa yusalla ilaihi hiya salatul ibrahimiyah. Dan salawat yang paling afdal yang dibaca adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir innaka Hamidum Majid. Jadi adzan selesai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca salawat dulu. Paling ringkas salawatnya enggak apa-apa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang singkat. Kama allamahu ummatahu, sebagaimana Rasul mengajarkan kepada umatnya, an yusallu alaihi fala salata alaihi akmal minha wa in tahadzalaqa al mutadzahlikun. Kata Ibnu Qayyim, itulah salawat yang paling afdal, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat yang paling afdal. Meskipun semua manusia seluruh dunia punya salawat masing-masing. Itu bahasa beliau, nyindir sebenarnya itu. Beliau itu nyindir. Meskipun sedunia ini ada ribuan salawat, terserahlah. Yang penting salawat yang paling afdal, yang paling hebat, yang paling Rasul ajarkan kepada umatnya adalah salawat Ibrahimiyah. Yakni Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat yang paling afdal secara mutlak. Langkah ketiga itu ya, baca sholawat. Langkah keempat baru baca doa. Yang doa wasilah itu. An yaqula ba'da sholatihi alaihi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Nah, di riwayat ini ada tambahannya. Saya juga baru tahu, innaka la tukhliful mi'ad. Ada. Itu riwayat Bukhari. Jadi saya mengoreksi perkataan saya yang kemarin, revisi juga atau koreksi lah, silakan disebutnya apa. Saya pernah mengatakan bahwa yang saya pelajari itu adalah sampai maqamam mahmudan alladhi wa'atah. Karena saya belajar dulu sampai itu. Ternyata di riwayat lain ada sampai innaka la tukhliful mi'ad.
Jadi ini tambahan ilmu juga buat saya ini. Makanya kita jangan gegabah membid'ahkan tuh begitu. Jangan-jangan belum tahu dalilnya. Gitu. Atau belum sampai. Seperti ada orang yang keras membid'ahkan zikir nyaring ba'da sholat. Bid'ah gitu. Padahal di Bukhari ada. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam keterangannya, kami pada zaman Nabi kalau setelah sholat zikirnya nyaring. Zikirnya nyaring. Akan tetapi nyaringnya itu tidak dipertegas nyaring berjamaah di komando imam atau nyaring masing-masing gegerenyeman, itu tidak dijelaskan. Tidak jelaskan. Maka di situ ulama menjelaskan nyaringnya itu masing-masing. Jadi riuh gitu, riuh dengan suara zikir tapi tidak dikomando. Namun nyaringnya itu adalah sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan demikian. Maka Imam Syafi'i sampai berani memfatwakan bahwa imam itu mesti dikeraskan zikir ba'da sholatnya, ta'liman lahum, sebagai bentuk pembelajaran untuk mereka. Nah itu kan yang kata orang dibid'ahkan ternyata ada dalilnya. Kita mungkin sebagian tidak tahu. Ada lagi yang dibid'ahkan, contohnya khutbah Jumat pakai tongkat. Itu kan ada yang bid'ahkan, sampai ada yang mengatakan ortodok atau lah segala macam. Padahal kalau kita belajar Ibnu Qayyim di sini Zadul Ma'ad dalam riwayat sahihnya, beliau itu kalau khutbah Jumat senantiasa mau itu di mimbarnya itu, pegang apa tongkat begitu. Bukan tombak ya? Ya? Bukan tombak. Bukan. Iya tombak beliau tuh dijadikan sebagai apa? Tumpuan begitu. Dan mimbarnya beliau itu tiga tingkat. Salah sudarajat. 3 tingkat. 3 adraj, 3 tingkatan gitu. Jadi 1, 2, 3. Ini kan hiji, 2, adinya beda. Jadi mimbar beliau itu 3 tingkat, 3 umbak apa? Mimbar beliau itu 3 umbak dan beliau berkhutbah memegang sebuah kayu atau tongkat ataupun tumbak dan lain sebagainya. Itu memegang sesuatu. Itu kan biasa dibid'ahkan. Ternyata itu ada riwayatnya. Dan Ibnu Qayyim menyebutnya itu adalah sabat anhu, dan sahih dari Nabi SAW bahwa beliau itu ketika khutbah Jumat memegang kayu atau tumbak atau apalah namanya sembari beliau khutbah di mimbar beliau yang tingginya itu adalah 3 umbakan. Begitu. Jadi jangan juga terlalu gegabah membedakan sesuatu, jangan-jangan memang belum sampai dalilnya atau belum belum terkemot dalam pembelajarannya, bisa jadi kan begitu. Nah, di riwayat ini Bukhari nomor 614, doa setelah azan itu adalah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Nih, mudah-mudahan menjadi koreksi dari yang kemarin ya, bahwa innaka la tukhliful mi'ad ada dalam riwayat lain yang itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Al-khamis, yang kelima, urutan yang kelima, bagaimana sikap kita kepada azan ya. An yad'u li nafsihi ba'da zalik, berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dirinya terlebih dahulu. Wa yas'allahu min fadlihi, dan memohon karunia kepada Allah. Fa innahu yustajabu lahu kama fi sunan, karena doa di setelah azan itu yustajab. Sebagaimana dalam riwayat kitab Sunan, yakni yang maksud Sunan Abu Dawud nomor 524, anhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qul kama yaqulun, katakan apa yang dikatakan oleh muazin, fa idzan tahaita, jika kamu selesai dari mendengar azan itu, fasal tuqtahu, mintalah kepada Allah, niscaya kamu akan diberi. Umum. Fasal tuqtah, baca doa lalu kamu akan diberi. Wa fi sunan anhu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuradu ba'da al-adzan wal iqamah. Dalam hadis lain, doa setelah adzan itu tidak tertolak. Langsung menembus langit. Doa antara azan dan qomat tidak tertolak. La yuradu, tidak tertolak. Kama fama naqulu ya Rasulullah. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling pantas kami baca di antara azan dan qomat? Kan itu bertanya kita juga. Doa apa sih, kan banyak doa teh. Pangabutuh urang mah loba pisan. Aya nu hoyong nate naon gitu kan seueur.
Aya nu hoyong nampi deui aya, aya nu hoyongnya hiji-hiji nu aya lah kitu aya gitu. Seueur pangabutuh urang. Sahabat bersabda, "Faman naqulu ya Rasulullah?" Apa yang mesti kami bacakan ya Rasulullah di azan yang di waktu mustajab bain azan dan qomat itu. Qala Rasul bersabda, "Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah afiat di dunia dan akhirat. Mintalah keafiatan untuk dunia dan akhirat. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kalau tidak bisa juga ya udah afiyah secara umum aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang disunnahkan dibaca antara azan dan qomat adalah doa minta afiat di dunia dan di akhirat. Afiat badannya, afiat hatinya, afiat dompetnya. Semoga sehat walafiat dompet kita itu kan doanya. Itu afiat di dunia. Afiat fil akhirah ya selamat di akhirat. Afiah di dalam hatinya berarti tidak punya iri dengki, tidak punya unek-unek, tidak punya kebencian kepada orang lain. Itu afiat dalam diri, dalam hati. Dan itu rezeki yang paling afdal. Kata para ulama, afdalu rizki rizqul qalbi. Rezeki yang paling afdal adalah rezeki hati. Diberi kesabaran, diberi keramahan, diberi kelembutan, diberi tutur kata yang baik, diberi kelapangan jiwa, tidak mudah dendam, tidak punya unek-unek. Itu namanya rizki hati. Abdul rizki rizkul qalbi. Itu yang pertama ya. Kemudian afiat di dalam badan kita sehat. Ya, badan kita sehat. Tensi sehat. Mudah-mudahan gula sehat. Nondeta. Dok langganan itu kan teh. Sabura sehat. Segala macam bukan metode apa. Nah, itu minta afiat di dalam badan kita. Yang ketiga, afiat dalam rezeki kita. Gitu ya. Rezekinya afiat. Kantongnya afiat, dompetnya afiat, rekeningnya afiat, saldonya juga afiat. Itu adalah minta afiat. Jadi doa yang disunahkan dibaca antara azan dan qomat, nas'alullahal afiyah. Kalau mau doa letterletnya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu afwa dan kami mohon kepadamu afiat di dunia maupun di akhirat. Hadisun sahih. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, disebutkan di sini ditegaskan hadisun sahih. Kita kan sehat walafiat. Sebenarnya apa? Sama sebenarnya. Sama. Hanya saja sehat itu mungkin lebih terfokus ke fisik. Kalau afiat itu lebih umum. Ya, itu istilah Indonesia. Tapi kalau istilah hadisnya itu al-afwa wal afiyah. Al-afwa wal afiyah. Nah, kalau itu dibaca semua, maka apa kata Nabi SAW? Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib baginya mendapatkan garansi syafaat di hari kiamat. Ikuti suara muazin, kemudian setelah itu baca sholawat, lalu baca Allahumma rabbah hadi dawati tamah. Kata Nabi, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Baginya akan diberikan syafaat, garansi ya. Wajabat tuh wajib, arti garansi. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi selain doanya diijabah, selain permohonannya diijabah, selain mendapatkan fadilah mengikuti sunnah, juga Rasul sediakan syafaat bagi orang yang melaksanakannya. Dan itu sederhana. Azan, simak, ikuti, kemudian baca sholawat, kemudian baca doa azan. Lalu setelah itu minta yang kamu inginkan, silahkan. Tapi Nabi menganjurkan mintalah afiat di dunia dan di akhirat. Boleh minta yang lain, boleh. Antara azan qomat, ya Allah, hoyong unit nu baru, silahkan. Hoyong nu baru, silahkan. Tetapi afdolnya doa afiat dunia dan akhirat. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tema azan selesai ya. Masih ada waktu.
Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi adhkari ta'am qablahu wa ba'dahu. Karena ini bab tentang petunjuk Rasul terkait dengan makanan. Petunjuk Rasul hadyun Nabi fi ta'am, terkait dengan makanan. Jadi lengkap, ta'am saja ada babnya. Rasul mengajarkan gimana bab ta'am itu gimana. Enggak ta'am apa namanya asal-asalan begitu. Pada ta'am ada ini ada babnya. Ada mudir ta'am, kalau di imarat ada mudir ta'am istilahnya itu. Jadi ada orang yang bertanggung jawab dalam urusan pertoaman gitu, dalam bab makanan ada mudir ta'am. Bagian khidmat ada mudir ta'am. Karena idza wada'a yadahu fi ta'am qala bismillah. Saat Rasul meletakkan tangan di makanan, itulah waktu kita baca bismillah. Bismillah itu saat tangan bismillah ya. Sendok atau tangan, afdalnya tangan ya. Ketika menyentuh makanan, itulah saat kita baca bismillah. Gitu ya. Wa ya'murul akla bitasmiyati wa yaqul idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Ini hadisnya. Jika kalian makan, maka bacalah bismillah. Fa in nasiya, kalau lupa an yadhkur ismallah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bacanya adalah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Hadisun sahih, hadisnya juga sahih. Apa hukum membaca bismillah ketika makan? Para ulama mengatakan wasahihu wujubut tasmin lak. Hukumnya wajib. Membaca bismillah saat makan hukumnya wajib. Wajib. Kalau tidak wajib, mengapa Rasul suruh mengulang di tengah? Bismillahi fi awali wa akhiri, itu menunjukkan bahwa saking wajibnya baca bismillah ketika makan. Saat makan tidak bismillah, lupa di tengah jalan misalkan, bismillah fi awalihi wa akhirih. Itu untuk mengadakan, itu tandanya bismillah itu wajib. Sampai disuruh fi awalihi wa akhirih. Kalau kita bagian akhir makan, misalkan tinggal satu suap lagi nasi, aduh can bismillah, geus wareg padahal mah. Maka ketika yang terakhir itu bismillah fi awalihi wa akhirih, itu akan menutup lupa bismillah kita dari yang pertama itu. Mohon, itu doa sebelum makan. Sebelum makan. Tapi baca bismillahnya itu yang paling wajib. Yang wajib itu bismillah. Yang wajib itu bismillahnya. Ketika tangan menyentuh makanan. Bismillah. Bala-bala bismillah. Ulah dikieu tah. Itu tidak adab ya. Cari yang paling dekat, wakul mimma yalik paling dekat, kemudian wakul biyaminik makan dengan tangan kanan. Cari yang paling dekat lalu baca bismillah. Ulah diputar kieu tah. Dengan hari kieu. Padahal ini nanti bekas segala macam tidak ada ya, tidak ada. Samillah wakul mayalik, kata Nabi, baca bismillah, makan dari yang paling dekat. Kita punya piring nih, dari dekat ambilnya, tek. Atau berjamaah lebih afdal lagi dari yang paling dekat. Jangan ini makanya di sini tapi daging di sana terjangkau. Di sini masih ada daging, mau ngambil lagi simpan di sini. Nah itu kebiasaan santri kalau gitu, daging kita simpan dulu di tas. Jadi nah ini tidak melaksanakan adab. Kalau orang itu tangan kanan megang, tangan kiri megang, disimpan di diri sendiri, nah itu adalah bentuk kemarukan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Baca bismillah, kemudian makan yang paling dekat, lalu salimah ikram dengan apa ya? Ya, sambillah wakul bimayalik, makan dengan kanan, makan yang paling dekat, baca bismillah dan isar kepada teman-teman yang lain. Tidak maruk, tidak maruk ya begitu. Main rawel aja begitu kan. Setelah makan tadi doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin wa minni wa la quwwah. Itu yang panjangnya. Kalau yang tidak hafal udah alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana bismillah, boleh juga itu. Kalau enggak bisa juga udah alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi setelah terap itu alhamdulillah. Kata Nabi, siapa yang memakan nikmat Allah lalu membaca alhamdulillah, faqad adda syukrahu. Dia telah menunaikan syukurnya. Kita makan apa gitu lalu alhamdulillah, kata Nabi, dia telah menunaikan syukurnya. Pamit terap biasa alhamdulillah. Itu apa namanya anjuran. Bahkan dalam satu keterangan, alhamdulillah itu lebih agung, lebih afdol bahkan dari yang dia makan sendiri. Jadi makan itu yang afdol dan yang berfaedah itu alhamdulillahnya, bukan makanannya justru dalam kacamata agama. Jadi makanannya apa saja itu yang bernilai itu adalah alhamdulillahnya. Makan apa saja, apa jenisnya yang bernilai itu, yang kekal abadi itu adalah alhamdulillahnya. Sampai ke surga dia. Tapi kalau makanannya sampai di kamar mandi, beres urusan gitu kan. Jadi yang nyampe ke akhirat itu adalah alhamdulillahnya. Pastikan apapun nikmatnya selalu teguk teh alhamdulillah, teguk kopi alhamdulillah. Kamu bala-bala nama alhamdulillahirabbil alamin tambahan. Gitu. Waruba makana yukariru al adyafi aradul akli alaihi miraran. Tamu tawarin terus menerus makanan. Mau dia basa-basi tidak mau dia memang mau dia tidak, tapi tikror. Apa tikror itu? Mengulang penawaran. Ulangi tawaranmu kepada tamu kamu. Waruba makana yukariru, mengulang al adyafi pada tamu-tamunya, ardo menawarkan al akla alaihim, makanan bagi mereka. Jadi maksud ulama, ayo sok ayo. Harus sering gitu teh. Nyebut sok nanti harus sering. Karena tamu mah kadang sudah makan satu teh malu dia, enggak mau nambah. Lamun dimotivasi dia, ayo ambil tuh. Saya pun nah itu. Itu sunnah. Ngabisin minum Habis makan. Iya, karena tamu mah segan, maka tuan rumah harus memotivasi itu. Harus tiroron wa miroron, diulang-ulang. Ayo saipkeun harus begitu. Soalnya kalau tidak disuruh saipkeun tamu malu. Mama di bawah gitu kan. Eta mah nanti tambahan proses eta mah gitu ya. Biasa dibantu, oh saya mau ambil. Kalau nggak disuruh gitu jangan. Yang penting jangan main bungkus. Langsung. Ibu. Yang penting jangan main bungkus. Jangan Sohibul Hajatnya memang tidak menyediakan makanan untuk dibawa. Khawatirnya begitu kan? Iya. Rumah saya suka bawa nanti orang kita ngomong, biasanya itu dibungkus gitu kan. Bawa. Biasanya hajatan sebesar apapun di masjid, walaupun jamaah sedikit suka habis itu. Ternyata emang ibu-ibu mah ini kreatif ya. Di imah tepino ya makanan. Kalau dipersilakan mangga, kalau tidak dipersilakan khawatir sohibul hajat atau yang punya hajat tidak menyediakan makanan cukup untuk itu. Maka pastikan dulu hukumnya, benar enggak ini boleh dibawa supaya tidak subhat. Boleh enggak ini boleh dibawa, sisanya ada enggak yang belum dapat atau bagaimana, itu yang bertanggung jawab nanti ngumumkan, silahkan yang mau bawa gitu. Tapi kalau main bungkus, khawatirnya memang sohibul hajat tidak menyediakan untuk itu, jatuhnya subhat kepada kita, bahaya. Harus diingat supaya berkah. Kama yaf'aluhu ahlul karami kama fi hadis Abi Hurairah indal Bukhari fi qissati syurbil laban wa qalilahu miraran isyrab. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau itu sering mengatakan isyrab. Apa isyrab itu? Minum, ayo minum lagi, minum gitu. Itu sunnah hukumnya. Pamazala yakul, terus-terusan Nabi mengatakan isyrab kepada tamunya. Gitu. Walladzi ba'asaka bil haqq la ajidu lahu maslakan. Sampai tamunya bilang, demi Allah, aku tidak punya celah untuk menghindar dari tawaran Nabi itu. Gitu. Lam ajid maslakan. Aku mah diangin omelah deh gitu maksudnya gitu. Tamunya sampai tidak punya celah untuk menghindar dari makanan minuman yang disediakan itu. Artinya apa? Si sohibul bait, tanda petik ya, harus memaksa tamu itu makan atau minum. Tanda petik. Dipaksa kan? Ya. Piring kita ditambah terus. Ya pokoknya dipaksa aja gitu. Kan dijamu di rumah orang Arab.
Itu nggak berdiri di tempat terus saya udah Betul. Karena apa? Makan yang dimakan oleh tamu itu berkah. Berkah buat kita, yang menyediakannya itu berkah. Ya. Jadi bahkan dalam hadis lain, makanan yang dimakan oleh orang soleh itu menjadi jariah. Liyakun min ta'amika sholihun. Dalam hadis lain, liyakun min ta'amika taqi al-muttaqun. Hendaklah yang makan di piringmu itu, hendaklah yang makan di rumahmu itu orang-orang bertakwa dan soleh. Karena di setiap makanan yang jadi energinya, yang jadi ototnya, yang jadi dagingnya, jadi pahala. Istri kita solehah, anak kita soleh, makan dari yang kita nafkahkan. Itu setiap tenaga, setiap gerakan anak istri kita jadi jariah buat kita. Atau teman-teman kita yang soleh-soleh makan, dari makan itu dia dipakai ibadah, pakai qiyamul lail, pakai thalabul ilmi, dipakai tahajud, dipakai dia tilawah, dipakai dia berdakwah. Itu jadi jariah buat yang memberinya. Maka sepiring nasi yang diberikan kepada orang soleh, orang bertakwa, itu menjadi jariah buat dia. Apapun yang kebaikan yang dia lakukan oleh orang tersebut yang dikasih makan. Dalam bahasa hadis ada mufrad, ada hadisnya itu bahwasanya intinya adalah hendaklah yang makan di piringmu itu adalah al-muttaqun as-solihun, orang bertakwa dan orang soleh. Karena itu menjadi jariah yang besar dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Terutama cai, Pak. Afdhalus sadaqah saqyul ma. Sedekah yang paling afdal adalah memberikan air. Ya, sedekah paling afdal itu mere cai. Tapi kan dimotivasinya cai hungkul itu gitu. Itu aya bala-balaan cai hungkul kalau gitu. Itu ada di Imarat, anak kelas 1 baru masuk ya, mungkin dia orang berada lah gitu. Dimotivasi lah masalah karena pelajarannya hadisnya tentang sedekah. Itu ada tentang afdhalus sadaqah, bahwa sedekah paling afdal itu air. Akhirnya itu di lantai 1 Imarat itu banyak sekali air numpuk dikirim di mobil box itu, dikirim banyak, dikeatasin, bawain semua dapat, masjid juga semua dapat karena termotivasi hadis itu gitu. Padahal mah ya tidak mutlak, artinya bukan hanya air. Cuman memang yang paling afdal itu afdhalus sadaqah shadaqatul ma. Sedekah paling afdal adalah sedekah air. Cuman kalau air semua juga repot, kan orang tidak hanya butuh air, ya kan, yang lain-lainnya. Nah, kulihal itu. Berarti sedekah kopi itu paling hebat itu, karena air kan kopi ini. Karena mobil kan kopi ya. Walladzi ba'asaka bil haqqi la ajidu maslakan. Sampai orang itu mengatakan, karena Rasul nawarin terus, aku sampai tidak punya cara gimana supaya menghindari itu, nggak bisa. Ayo minum aja terus, makan. Wa kana idza akala inda qaumin lam yakhruj hatta yad'u lahum. Nah, kalau dikasih makan, ditraktir atau diajak makan, jangan pernah keluar dari majelis makan itu kecuali mendoakan dulu sahibul bait. Fada'a fi manzili Abdullah bin Busr. Nabi mempraktekannya. Apa doanya? Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Waghfir lahum warhamhum. Orang berebut baik. Nah, itu tidak nyunah. Yang nyunah itu doakan dulu. Doakan dulu. Ya. Dalam riwayat lain ada yang lebih singkat. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Kalau dikasih makan, diajak makan atau ditraktir, doanya Allahumma at'im man at'amana, ya Allah berikan makan orang yang kasih makan kami dan berikan minum orang yang ngasih kami minum. Artinya apa? Nanti di surga berikan orang ini makanan seperti dia memberikan makan kepada kita, dan berikan dia minuman di surga nanti seperti kita minum di sini. Jadi itu doanya. Kalau dia riwayat ini Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Zakarahu Muslim fi sahih. Dan terakhir, mohon maaf, terakhir satu lagi, wada'a fi manzili Sa'ad bin Ubadah aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Jadi kalau kita ditraktir makan, itu kata Nabi SAW bahwa orang tersebut adalah termasuk orang yang abror. Orang-orang yang abror itu apa? Abror, orang yang baik begitu. Wa salat alaikumul malaikah, dan malaikat bersalawat kepadanya. Orang yang biasa ngasih makan orang lain itu mendapatkan keutamaan, malaikat bersalawat padanya. Lalu orang-orang baik memakan darinya jadi jariah. Kemudian orang-orang berpuasa, apalagi kalau yang dikasih makannya itu memberikan pahala puasa yang sama dengan yang dilakukan oleh orang berpuasa tersebut, meskipun dia tidak berpuasa. Nah, itu beberapa riwayat terkait dengan
makanan. Masih ada separuh lagi bab makanan ini, babu ta'am ini masih ada, tapi waktunya habis insyaallah di pertemuan berikutnya. Wal afu minkum wa taufiq wabillahi taufiq bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.